Kira-kira satu ekor hilang begini apa perlu bikin repot? Jujurlah dulu, mau kata Muna, ya banyak harta kita bisa bilang lah dulu babi sekarang mahal kan? Ya, sabar maju babi Muna 2000 ekor. Mau nggak saya? Kira-kira kepala do pak saumuna anak Muna ganteng si saumuna mengenai duit. HP kan naik. HP gudang do pembantu Muna. Gudang do harap nabui suamu. Padahal dijelaskan tadi bahwa Saul ini adalah orang yang elok, yang ganteng, lebih baik, lebih keren dari yang lain. Tidak ada yang menyamai dia. Tapi hanya karena satu ekor domba betina, dia dipanggil oleh ayahnya yang kaya. Berarti buat bapak ini tidak ada anak kasihan ya. Semua anak sama. Tapi jangan pukul dulu. Kita lihat. Sebab itu berkata Lakis kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Yang disuruh tadi adalah orang yang terbaik. Disuruh pergi bersama dengan pembantunya. Kalau nggak tahu apa itu bujangnya itu pembantunya. Lalu ayat yang keempat, lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim, juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Saudara, kalau saudara baca itu terus nanti saudara akan tahu bahwa anak ini Saul mempersiapkan bekal di jalan mereka, karena belum tahu kemana perginya itu domba, apa namanya, keledai yang harus mereka cari. Pada zaman itu areal daripada padang gurun atau padang di mana biasanya menggembalakan itu luas sekali. Bisa ke daerah orang lain. Nah, mereka itu mempersiapkan sedemikian rupa karena mereka belum tahu berapa lama mereka akan mencari sampai dapat menemukan. Dan mereka sudah tahu menemukan satu binatang itu dalam area yang begitu luas tidaklah mudah. Apalagi gembala-gembala banyak. Kalau ketemu gembala yang lain yang punya binatang yang sama, mereka periksa satu persatu, mereka tanya. Itu bukan hal yang mudah. Jadi mengadakan persiapan untuk mencari yang satu ini saja, mereka adakan persiapan. Dan ternyata setelah mereka berjalan, lihat ada berapa daerah yang harus mereka lewati. Menurut pelajaran, kalau dikatakan beberapa daerah yang kita, kalau bagi kita sekarang itu ada beberapa kabupaten yang mereka lalui hanya cari satu ekor. Saya minta jemaat berpikir 3 kabupaten. Coba kalau dipikirkan ke kabupaten kita, kira-kira kabupaten mana saja tetangga kita ini yang bisa ditemui untuk cari binatang? Kabupaten apa aja kabupaten? Aduh, yang pendidikan sekolah. Kabupaten apa aja daerah kita? Samosir, ya kan? Dia harus menyeberang ke Samosir. Kabupaten apa lagi? Hah? Kita Toba nih. Simalungun, Parapat sampai Medan, Siantar, sampai ke Asahan Labuhan Batu. Tuh cari.
Satu lagi. Tapanuli Utara, Tongkani si Lusinda. Kebisinda, satu si porong-porong, tu si pahutak, tu naga seribu, tak kepada ujung Iportivi. Orang mengalami Luser, katakan orang mengalami Luser dulu. Boleh deh, pikir-pikir kok tega-teganya bapak ini menyuruh anaknya yang handsome ini pergi berhari-hari, dan mereka bukan hanya satu hari. Lihat di ayat yang keempat itu. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim, juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ketika mereka sampai ke tanah Zuf, berkatalah Saul kepada bujang yang bersama-sama dengan dia, "Mari kita pulang. Nanti ayahmu tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita." Tetapi orang ini berkata kepadanya, "Tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini." Ayat 7, jawab Saul kepada bujangnya itu, "Tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis, dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita?" Saudara, perjalanan itu memakan waktu yang berhari-hari sampai bekal makanan mereka itu habis. Dan anak sulung ini bukan hanya ganteng, tetapi juga cerdas. Dia memikirkan orang tuanya. Dia bilang, "Ayo, kita sudah terlalu lama, mari kita pulang. Jangan-jangan bapakmu bukan lagi khawatir tentang keledai itu, tetapi dia akan khawatir tentang kita." Tetapi bujangnya ini, dia berkata, tunggu dulu, sudah terlanjur kita ada di daerah ini. Karena di daerah ini ada seorang nabi. Dia akan bisa kasih tahu tentang apapun juga. Kita pergi ke sana. Pada zaman itu, saudara, kalau orang kesulitan, mereka akan cari nabi yang disebut belihan. Sekarang juga orang kan sering cari paranormal untuk tahu. Baru-baru ini paranormal yang mengatakan hal-hal yang kurang baik. Salah satu paranormal yang cukup dikenal di Indonesia kali ya. Dia mengatakan hal yang tidak baik tentang bangsa kita. Dan orang suka mencari jawaban-jawaban lewat paranormal. Tapi saya percaya saudara nggak suka pergi ke paranormal, karena paranormal sendiri tidak normal. Yang pergi karena paranormal adalah orang yang tidak normal, yang sekarang suka disebut dukun, apalagi DLL. Mau cari jodoh, tanyanya sama paranormal. Paranormalnya sendiri pun belum kawin-kawin. Cari kerja dan lain sebagainya, tanya paranormal, tanya ke dukun. Dukunnya sendiri pun tidak tahu masa depannya kayaknya. Tetapi saudara, memang pada saat itu mereka suka mencari jawaban daripada nabi-nabi. Nah, Ajib dikatakan pegawainya ini atau bujangnya, tunggu, di sini ada seorang nabi, mari kita tanya. Nah, dikatakan bahwa makanan mereka memang sudah habis. Mereka pada umumnya kalau pergi kepada nabi pada waktu itu, mereka punya ciri khas membawa sesuatu sebagai persembahan. Maka dikatakan Saul, apa nanti yang mau kita beri? Semua makanan kita sudah habis. Ternyata kedua orang ini sama-sama adalah orang yang bijak juga. Lalu bujangnya katakan di ayat yang
memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. Dia punya simpanan. Berarti dia juga mempersiapkan. Kalau makanan habis, mungkin itu simpanannya nanti supaya bisa membeli di tempat lain. Kalau kehabisan atau bagaimana caranya pada zaman itu. Keadaan Saul yang tadi ganteng, tapi hanya karena urusan satu ekor keledai, garis bawahi mereka adalah orang yang punya banyak harta. Apa yang mau kita pelajari dari Saul ini? Kita lihat bagaimana Saul, dia tidak bilang gini, Bapak, pikir-pikirlah dulu, hartamu banyak, masih banyak lagi keledaimu, cuma satu yang hilang. Masakan si anak sehandsome ini suruh pergi mencari satu saja yang hilang. Saudara, coba anak muda saya tanya, kalau saudara jadi Saul, kira-kira langsung mau nggak? Kayak si Saul tadi, disuruh bapaknya. Ayo, siapa yang bisa mau langsung mau lah, disuruh bapaknya. Ada? Nggak ada ya? Pasti berpikir, aku kan anak orang kaya, uang bapakku kan banyak. Masa sih aku kerjain yang kayak gituan? Kan pembantu banyak. Tuh Pak, suruh saja pembantu-pembantu tuh, suruh cari. Masa sih aku dicatat yang kitab tadi, dia lebih baik, lebih kece, lebih keren dari sebangsa sesukunya. Dia orang yang paling cantik, ganteng. Tapi kok disuruh melakukan pekerjaan sepele? Katakan sepele. Nggak cocok, nggak layak. Saudara, kadang-kala situasi ini saudara merasa seharusnya saudara, masa sih Tuhan yang kusembah, Tuhan yang besar, Tuhan yang maha dahsyat, masa sih aku yang percaya kepada Tuhan, hidupku begini-gini saja, hidupku kok susah, orang corona, kok ada juga orang percaya kena corona juga. Mungkin saudara berpikir, di mana keadilan Tuhan ini? Tuhan bilang ada perlindungan dan lain sebagainya. Tapi saudara, kita bisa melihat bagaimana Saul, dia tidak melihat posisinya, dia tidak mengandalkan, menyombongkan kelebihannya, tetapi dia hanya belajar taat. Dan Saul tak pernah berpikir kalau dia kerjakan ini ada sesuatu yang akan terjadi, apakah itu yang bahaya atau yang lebih baik. Namun dia punya hati seorang anak yang hanya taat kepada Bapa. Katakan taat kepada Bapa. Gak usah jauh-jauh, kita tugas di rumah saja. Kadang kita baik orang tua maupun anak merasa, masa sih kerjakan itu harus aku. Mungkin bapak-bapak berpikir juga, pernah berpikir gini, masa sih bapak-bapak nyapu rumah? Masa sih bapak-bapak cuci baju? Masa sih bapak-bapak cuci piring? Dan lain sebagainya. Dan anak juga begitu, merasa masa sih aku kerjakan itu. Nih 2 malam saya kan kurang tidur, tambah lagi tadi malam karena Parmenas demam, dia demam tinggi. Saya hanya doakan dia, dampol, ya sebentar-bentar. Kita seorang ibu kalau anak kita sakit kan, jangan seorang anak, kalau suami pun kalau sakit yang gak tidur itu kita. Sebentar pegang. Nah, kan kadang ibu-ibu apa pemikirannya negatif ya.
tokin nai jama igungna marhosal manang daun diberikan dorana bergerak manang daun. Itu mama. Kalau suami sakit, ya begitu juga dipegang, dia baik. Saya tanya, tapi saya nggak tahu, bapak kalau istrinya sakit begitu nggak? Saya pernah temui layani seorang ibu, dia jengkel sama suaminya. Dia bilang gini, tahu nggak Bu, kalau suamiku itu, kalau dia sakit, semua kulayani. Minumnya, kulap dia, kumandikan dengan WhatsApp, katanya DLL. Setiap saat kayak anakku bikin kucing, dadanya masih turun naik atau enggak, artinya masih hidup atau enggak, hidungnya pegang masih bernapas atau enggak bisa tidur aku. Tapi Bu, kalau aku sakit, dia ngorok, dia bisa tidur nyenyak katanya. Nah, saya nggak tahu nih bapak-bapak di sini begitu atau enggak ya. Nah, namun yang pasti itulah keunikan emak-emak. Jadi saya kurang tidur, lalu tugas saya kan banyak juga pagi hari. Saya harus siram tanaman yang sambil panen stroberi. Karena di belakang sana kan saya tanam stroberi. Saya sambil siram, sambil makan stroberi, ya. Ambil siram, ambil stroberi yang masak, makan. Nah, bagi yang mau stroberi boleh lihat nanti. Tapi kurasa udah habis itu dari zaman anak-anak. Karena kalau ada anak main di situ, ya bebas petik. Di belakang juga banyak buah-buahan. Di situ ada raspberry. Sekarang ini kan beri-berian, bukan itu perlu penting sama kita. Makanya saya senang kalau saudara lihat itu mulai dari depan sampai belakang, semua pinggir-pinggir tanam-tanaman buah-buahan, dari buah mangga sampai buah jambu dan semua buah-buah sampai simisang. Nah, raspberry itu simisang di rumah saya. Nggak dimakan lagi ya di kampung kita itu ya. Kalau padahal nggak tahu itu vitaminnya tinggi sekali. Itu bagus sekali melawan kanker di tubuh ataupun kanker di kantong. Nggak perlu capek-capek beli vitamin C tinggi, ya. Tinggal makan raspberry atau stroberi. Saya bilang, aduh kamu itu mbok tanam siram bunga, emang tugasku, kata anakku yang ganteng ini Bu. Dia bilang, amantah ya. Maunya kan saling tolong menolong kan gitu ya. Kalau lagi ada yang satu nggak bisa kerjakan, bukan berarti kerjaan itu nggak bisa kita kerjakan. Nah, Saul ini dengan tulus ikhlas dia kerjakan. Dia lakukan, dia tidak menggerutu, dia tidak bilang aku masa sih, suruh saja pembantu-pembantu itu kan banyak, tetapi tidak. Walaupun dia tidak tahu apa yang akan dia alami, tapi kita perhatikan bagaimana seorang yang selalu dengar-dengaran kepada Tuhan, kepada Tuhannya, atau kepada Tuannya akan mendapatkan berkat. Dalam perjalanannya saudara, kita akan lengkap ayat yang ke-15. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul demikian, besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Dan pada itu Saul datang mendekat Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, maaf, di mana rumah pelihat itu? Saudara, ternyata di luar pengetahuan Saul
oleh seorang anak orang yang kaya, orang yang paling bagus, orang yang paling baik, orang yang paling ganteng. Tetapi Saul ini turut saja tanpa ada pikiran yang lain. Dia tahu dia harus melakukan apa yang dikatakan oleh Bapak. Ternyata saudara, hal kecil tadi yang seharusnya tidak usah dia kerjakan karena yang lain bisa mengerjakannya. Justru hal yang kecil inilah yang membawa Saul kepada kemuliaan yang besar. Berapa sering kita menyepelekan hal-hal yang menurut kita kurang berguna, kurang berarti, yang menurut kita gak cocok. Tadi kan Saul gak cocok itu. Orang ganteng cari berhari-hari 1 ekor keledai saja. Betapa seringnya kita merasa kita gak cocok, gak pantas lah. Masa sih aku disuruh lakukan yang begitu? Masa sih masalah begini hanya dengan berdoa bisa selesai? Masa sih penyakit yang begini bahayanya dengan berdoa bisa sembuh? Masa sih? Betapa seringnya kita juga menyepelekan hal-hal yang kecil, tidak mengindahkan hal-hal yang kecil. Kita hanya menghargai kalau itu adalah hal-hal yang besar, yang kira-kira menguntungkan. Apalagi sekarang ini saudara, banyak perusahaan tutup, ketakutan juga sedang melanda pengusaha-pengusaha yang punya pabrik, yang banyak pegawai-pegawai. Banyak yang sedang mengalami ketakutan. Bahkan tidak sedikit yang sudah harus gulung tikar, sudah tutup, tidak mampu lagi. Sehingga banyak juga sekarang pengangguran. Tapi saudara, begitu banyaknya pengangguran saat ini, cari kerja susah. Bagaimana dengan saudara yang masih bekerja? Walaupun saudara mungkin gaji sudah dikurangi karena situasi, tapi saudara masih bisa bekerja. Kadang ada orang tidak mampu menghargai hal yang menurut dia kecil. Orang lain tidak bekerja, masih mencari bagaimana caranya untuk mendapatkan uang untuk melanjutkan hidup keluarganya dan diri. Tapi ada juga orang yang bekerja tidak menghargai pekerjaan itu, tidak mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, masih bermain-main. Ini tiba saatnya untuk, kalau Tuhan sedang menampi para umatnya, jangan-jangan para pengusaha-pengusaha juga sekarang juga sedang menampi siapa yang patut dipertahankan, siapa yang harus dikeluarkan. Karena kemungkinan akan ada pengurangan tenaga kerja karena situasi yang seperti ini. Banyak orang yang tidak menghargai kalau menurut dia itu kecil. Tapi saudara tahu ayat firman Tuhan, siapa yang setia dalam perkara kecil, Tuhan berikan perkara yang besar. Kemungkinan masa corona ini adalah masa di mana saudara dan saya harus belajar mensyukuri, menghargai, melaksanakan, melakukan segala sesuatu yang menurut kita kecil harus kita tekuni untuk kita boleh ke depan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi hari esok, namun kita mau belajar untuk hal-hal yang kecil sekarang.
yang sekecil apapun kita hargai dan kita lakukan itu dengan penuh sukacita. Amin. Berapa banyak hal kecil yang saudara lewatkan, yang menurut pemikiran saudara ini tidak akan membawa keuntungan yang besar dalam hidup. Tetapi ada saja orang juga yang setia walaupun sedikit, walaupun itu kecil, dia jalankan. Sekarang kan orang sudah banyak jualan online, ya kan? Saudara yang jualan di rumah udah gak laku, mungkin juga bisa belajar bikin di online, nanti diantar. Memang agak capek tadinya orang yang datang, bahkan sekarang jualan online jauh lebih murah daripada beli di toko. Makanya banyak orang lebih senang belanja dari online. Kemarin saya nggak sengaja 2 hari yang lalu saya buka HP, lalu saya lihat, saya ikuti satu kumpulan, karena kita kan buka usaha kuliner, sekolah TK dan SPOBL biar bisa ada pemasarannya. Lalu saya buka itu tiba-tiba di situ bawang merah dikupas 25.000 1 kilo. Wow. Padahal kita beli yang berkulit saja 28.000. Kok ini murah udah dikupas lagi. Ngebayangin saya ini suka beli bawang packing yang gede-gede, yang mengirit waktu. Kata orang gak enak gitu. Tapi karena kami di rumah super repot, tugasnya setiap hari kadang nggak tahu bagaimana, makanya beli bawang itu bawang putih yang gede-gede, mata bijinya, bawang merah packing yang gede-gede, nggak pernah mau beli yang kecil-kecil, ngupasnya kerepotan, kelamaan, banyak waktu. Kata orang gak enak loh bawang packing, enak gak enak penting ada bawang-bawangnya. Itu buat saya, selain murah pikir saya, ya kan? Lalu saya beli 1 kilo, taruh di kulkas. Wah, lihat begitu nyampe, ternyata kecil-kecil. Saya kalau orang bilang kan, mungkin kalau saudara yang terima itu, iya dong geleng-geleng gope, dia aja begini bergeru. Mungkin saudara akan menggerutu, akan ngomel. Tapi begitu saya lihat kecil, puji Tuhan kecil, langsunglah ingin mengata di dalam diri saya itu meronta-ronta. Tahu mengata ibu ya? Yang suka makan-makan itu loh, bawang diirisin, bawang merah kecil-kecil. Kalau dipanggang kan itu ada kasih garam yang kasar, kasih andaliman, ya yang enggak digiling, mulai ngidam. Kasih apalagi jahe diiris kecil-kecil. Kalau udah begitu tuh makan, nasinya panas lagi. Padahal cuma gula sama temennya. Menikmat dingin tuh makannya, langsung meronta-ronta. Saya yang tadinya nggak biasa makan tuh jam segitu, saya cuci, saya ambil, saya pergi ke wisata kuliner sambil angkat-angkat kaki, makan gulamo pakai bawang bulat yang kecil, sedap banget. Yang lapar tambah lapar. Nanti pulang langsung dimakan ya. Itu ada di situ. Ya, saudara, saya pikirin upasnya ini loh. Saya menghargai orang itu. Memang kalau pakai upas ini murah sih, tinggal dengan kupon. Tapi mau nggak mau sekarang orang mau repot, iya kan? Ada saja orang yang mau repot, setia untuk hal-hal yang rumit, setia untuk hal-hal yang kecil,
yang merepotkan terhilang dapat 1.000 rupiah, 2.000 rupiah untuk beli kebutuhan. Saudaraku, banyak di antara manusia yang jarang menghormati hal yang kecil. Tapi saudara, kita belajar dari Saul bagaimana dia melakukan hal yang menurut orang kecil, tetapi dia lakukan dengan baik. Saudaraku, tidak pernah terpikirkan oleh Saul, tapi ayat yang ke-15 menyatakan, tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul demikian, besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin, engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan dia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin, sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadamu. Tidak pernah dipikirkan Saul dia menjadi raja. Saul hanya memikirkan bagaimana dia bisa menemukan itu keledai berhari-hari, sampai mereka pun putus asa. Mereka bilang, ayo kita pulang. Kadang-kala saudara, kita juga suka berputus asa. Tapi puji Tuhan, makanya hidup ini perlu teman. Sekarang di hari corona gini masih cari musuh, masih senang bermusuhan, masih senang cari masalah. Kira-kira banyak teman itu enak gak? Tapi lihat temennya ya, ada juga teman peromong. Tapi paling tidak, kalau kita punya teman, akan selalu ada harapan. Dan dia temannya nggak salah. Nah yang jadi masalah, seringkali kita punya teman yang salah, yang membawa kepada penjerumusan, kepada pelanggaran-pelanggaran. Tadi puji Tuhan teman Saul ini, waktu Saul sudah mulai putus asa, pulang lagi. Tunggu dulu, kita sudah ada di daerah, mari kita tanya. Tapi saudara, jauh waktu mau gagal langkah mereka, ternyata di hal yang kecil tadi Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu di luar dari pemikiran Saul. Tidak pernah dipikirkan. Saudaraku, ayat yang ke-15 ternyata dikatakan bahwa Samuel sudah didatangi oleh Tuhan berbicara kepada Samuel bahwa Samuel harus memerintahkan para koki-koki untuk masak, mempersiapkan, karena akan ada seorang laki-laki akan diutus kepadanya untuk ditapiskan menjadi raja. Kira-kira saudara, Bapak Ibu pikirkan dulu. Tadi kan ini kehilangannya, bukan diutus Tuhan. Betul kan? Kan tidak ada urusannya tadi. Kata Tuhan, Saul, kata Kis gak gitu kan? Kata Tuhan, Saul pergilah dulu kau cari keledai. Nanti waktu kau cari keledai gak ketemu deh. Waktu gak ketemu, engkau ketemukan yang lain. Kau ketemu nanti sama seorang nabi, dan kau akan diangkat jadi raja. Kan gak gitu kan? Gak ada urusannya dengan diutus Tuhan kayaknya saudara. Tapi cuma Saul berjalan aja sesuai dengan situasi, karena dia disuruh. Waktu saudara melakukan hal yang bodoh menurut orang lain, saudara setia dalam perkara-perkara kecil. Menurut orang lain itu bodoh. Tapi waktu saudara punya pemikiran, kalau Saul pemikirannya namanya juga bapak yang nyuruh, ya jalani saja.
Kadang-kala saudara berjalan dalam ketidakmengertian, ternyata Tuhan yang menolong. Saudara, sepertinya kebetulan, tapi kita perlu tahu di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semua diatur oleh Tuhan. Semua sepengetahuan Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Walaupun kadang rasanya tidak enak, rasanya tidak menyenangkan, situasinya kayaknya nggak setuju banget begitu. Tapi lihat, Tuhan katakan ayat 15, Tuhan sudah memerintahkan, mengutus seorang anak laki-laki yang akan diurapi. Siapkan makanan, siapkan persembahan, siapkan semua yang diperlukan untuk pentabisan seorang raja, pengurapan seorang raja. Saul tahu nggak sedang dipersiapkan seperti itu? Yang Saul tahu, dia harus cari keledai. Apa yang saudara dan saya sekarang kerjakan di dalam hidup kita setiap hari, kalau kita lakukan itu dengan tetap mengandalkan Tuhan. Kadang-kadang kita lakukan yang terpaksa karena memang sudah harus kita lakukan. Makanya dikatakan mengucap syukur dalam segala hal itu, karena jangan-jangan Tuhan sudah merancangkan hal yang besar waktu kita bersama. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Sabarlah sebagai orang percaya kepada Allah. Tekunlah, hari ini boleh saudara saya nggak mengerti. Hari ini saudara dan saya boleh nggak tahu apa yang akan terjadi bagi masa depan. Jangankan masa depan kita, hari ini yang akan datang saja kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Makanya Tuhan bilang jangan pikirkan yang lebih tinggi dari apa yang dapat kamu pikirkan. Itu bukan urusan dengan cita-cita ya. Artinya di sini kerjakanlah hari ini apa yang sedang Tuhan percayakan kepada. Di masa zaman corona ini, nggak usah tanya-tanya lagi kapan ini selesai. Tapi jalanilah hidup ini dari sehari ke sehari. Percayakanlah hidup ini kepada Tuhan. Ucapkanlah syukur untuk semua apa yang ada pada kita. Karena kita nggak tahu apa yang sedang Tuhan sediakan di balik semua yang kita kerjakan. Bagian kita adalah melakukan apa yang sedang kita kerjakan di hari-hari. Soal berhasil atau tidak berhasil, hanya Tuhan yang tahu. Hanya Dia yang tahu tentang hari esok. Maka serahkanlah dirimu kepada Tuhan dari sehari ke sehari. Jangan pernah putus asa. Jangan-jangan saudara, hal-hal yang menurut kita sederhana berujung kepada hal yang besar di depan kita. Seperti Saul, sederhana sekali, tetapi ujungnya ada hal yang besar. Siapa sangka dia, Saul, anak satu-satunya yang paling ganteng di tengah-tengah keluarganya ini, melakukan pekerjaan yang demikian. Kadang saudaraku, kita perlu melangkah seperti Saul. Melangkah walaupun rasanya aneh. Kadang
memang kehilangan keledai itu bukan salah Saul. Jangan-jangan itu juga kesalahan bapaknya sendiri, kenapa bisa hilang? Atau kesalahan para pegawai-pegawai. Tetapi mengapa mesti Saul yang harus menanggung, diutus untuk pergi mencari? Ada kalanya saudara harus melakukan sesuatu, menanggung sesuatu yang seharusnya tidak saudara tanggung karena kesalahan orang lain. Ada kesalahan-kesalahan orang lain yang mungkin saudara jadi yang pernah menghubungi. Kemarin saya ketemu dengan seorang yang mau curhat, lalu dia bilang, "Toki Jo, masuk untuk kau mengkatai juga." Kenapa? Sono, aku sonari karena naik stres aku. Anakku naik kuliah, sono. Alai, yang ada dipinjam efekku. Tiki, mulai HP, sonari. Karena saya tahu dia udah kabur yang pinjam itu. Dia bilang, dan dahulu kan belum. Ternyata waktu itu dia jadi pinjam dari cewek. Jadi nangis sampai sonari. Jadi setiap bulan saya harus ke cewek bayar sekian, padahal saya janda, saya harus holang na mula do, kelek kurpina kuliah, anak kurpina sekolah, anak nabi do dan lain sebagainya. Jadi sekarang saya susah, hampir aku bunuh diri, edaku. Lalu saya bilang bukan, duduk dulu, tenang dulu. Saudara, kadang mungkin kita juga menanggung beberapa persoalan karena kesalahan orang lain, karena perlakuan orang lain. Tapi Saul tetap berjalan, menjalani apa yang menjadi bagian. Dan ternyata di balik itu semua, walaupun sepertinya aneh, tapi jalan saja. Pekerjaan yang padamu mungkin itu sangat kecil menurut, tidak sesuai dengan kebutuhan, tidak sesuai dengan posisimu. Pekerjaan itu tidak sesuai dengan kecantikan wajah, kegantengan wajahmu. Tetapi kalau itu yang masih dipercayakan, mari kerjakanlah dengan ucapan syukur. Takut akan Tuhan. Kecuali kalau itu pekerjaan yang berdosa, ya kan? Jadi istri simpanan, apalagi menjual diri untuk yang tidak berkenan, memuaskan nafsu, lalu taruhan, berjudi. Siapa tuh kesaksian yang baru-baru disaksikan? Ada seorang anak katanya dia waktu itu anak baik, oh kami lagi nongkrong di apa di wisata kuliner. Ada yang cerita anak ini dulu berjuru Nina, tapi suatu saat dia terpaksa main judi. Dia bukanlah oleh orang tuanya, dipanggil orang tuanya. Orang tuanya pusing, ini anak baik kok jadi seperti ini. Lalu dipanggillah ke sekolah orang tuanya yang juga anak ini. Lalu mamanya udah gak tahu lagi, nggak ngijab baju di sendiri. Lalu ditanya oleh gurunya, coba baca, cerita dulu, kenapa kau sampai main judi tadi? Karena ketangkap bahasa sama gurunya, sama teman-teman main judi kan, main tuo itu kan tuo, uang dilempar-lempar itu kayak. Lalu dia merasa nggak bersalah, anak ini. Setelah itu, aduh sih kado. Lalu dia jawab gini, sono deh bapak, Pak Guru, aku kan efekku habis, nggak tahu berapa lagi jumlahnya, 5.000 ya,
sa sianan kewajiban dan cukup yang kosu. Ala nasa cukup apa yang kosu? Berpikir waduh saya tak bawa nasa cukup. Kebetulan aku mengaku mertua. Dia aja tahu bawa kita. Neng mana pengen kilo sampai bulan 40. Jadi mertua mah. Jadi bulan mehepeng 600.000 lebih nanti kejadinya. Jadi satu rokok semula. Bagaimana cara membunuh lomak nilai boleh untuk menengah. Ada bisa nyaru nilai salah kan? Salah lagi. Ya belum cukup niat ongkos tuh jembatan kalau stok mati. Cuma salah di mana sampai ratusan ribu uangnya ada. Gara-gara mertua. Seharusnya kalau memang tujuan itu langsung berhenti toh. Ya sudahlah. Kadang-kadang hidup ini saudara ada hal yang tidak kita tahu. Tapi jangan ditiru ya. Ya, jangan ditiru. Kalau perlu pinjam aja bu, udah hilang. Soalnya pepek bu. Tak mau tuh habis lagi tiba-tiba ay mau ibu kan pengeluaran nanti tiba-tiba. Ay pinjam dulu. Udah kopet tuh mengelola, ulang. Besok ini mati. Udah jadi tiru mertua, dia bersuci. Nah, jemaat yang saya kasih Tuhan, mari kita jangan hanya terus bertanya tanpa melakukan apa-apa. Jangan hanya terus bertanya dan bingung. Mari kita lakukan dengan segenap hati kita. Coba tampilkan yang terakhir 2 Tawarik 16. Jangan-jangan saudara apa yang sedang engkau kerjakan hari ini yang berkenan, yang benar, jangan yang salah ya saudara. Apa yang benar menurut firman Tuhan dan menurut saudara itu terlalu kecil, itu hina, gak sesuai dengan kegantenganmu, kecantikanmu, posisimu. Ya, kau mungkin anak orang kaya, tapi kau sekarang kau mungkin S2, sarjana, doktor kah, apakah? Tapi engkau tidak mendapat pekerjaan dan kau hanya jualan, bikin pisang goreng online, bikin apapun itu, terpaksa harus tukang gojek, cuma nganter-nganter makanan pesanan orang. Padahal engkau S2, engkau anak orang kaya, kau ganteng, kau cantik. Tetapi kalau masih itu yang sedang Tuhan percayakan, mari kerjakan semuanya. 2 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-9. 2 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-9 kita baca bersama-sama. Yang A-nya saja ya, 2 Tawarik pasal 16 9, yang A 1 2 3 ya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Amin. Jangan-jangan mata Tuhan, bukan hanya jangan-jangan lagi. Memang firman Tuhan katakan mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melihat saudara dan saya yang setia bertahan dalam kekudusan, bertahan melakukan bagianmu dengan tulus ikhlas seperti melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk bosmu kalau kau pegawai, bukan untuk pimpinanmu kalau kau bawahan, bukan untuk anak-anakmu kalau kau sebagai orang tua, bukan untuk orang tuamu kalau kau sebagai anak melakukan sesuatu yang menurutmu tidak pantas, yang menurutmu tidak keren, tetapi jalanilah karena mata Tuhan menjelajah, mencari saudara dan saya yang mengucap syukur, yang memuji Allah, yang mengerjakan segala sesuatunya tanpa mengeluh, tetapi mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan. Kalau Saul tidak pernah pikirkan dia menjadi raja, Tuhan katakan kepada Samuel untuk mempersiapkan pentabisan bagi raja. Tidak diketahui oleh Saul, tetapi Tuhan sudah tahu kehendak kemauan bagi Samuel. Jangan-jangan saudara dalam kesulitanmu sekarang, Tuhan sudah tahu kehendak kemauan bagi banyak orang seperti janji Tuhan untuk memberkati, untuk membawa engkau naik kepada levelnya Tuhan, naik kepada rencana Tuhan, bertemu dengan rencana Allah yang besar yang sekarang
belum kelihatan, tetapi pasti akan kelihatan. Kita akan berjumpa dengan apa yang Tuhan sediakan itu. Apa yang kita kerjakan mungkin hari-hari ini itu tidak menyenangkan, tetapi percayalah, senang atau tidak senang, lakukanlah itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita renungkan firman Tuhan ini. Kita memuji Allah, kita angkat pujian dan untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tundukkan kepalamu.